Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Wisdini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPS, yaitu tentang berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, nanti setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa juga follow Instagram kami ya. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama di channel Kids Learning ini. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar yaitu perkebunan yang biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan oleh ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, contohnya ternak sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, peternakan hewan kecil, contohnya ternak kambing, domba, kelinci. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ternak unggas, yaitu ayam, itik, entok, dan burung. Kegiatan ekonomi yang keempat yaitu perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil dari perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Dalam kegiatan ekonomi perikanan, ada juga usaha perikanan air laut. Biasanya, hasil perikanan air laut berupa cumi, lobster, udang, dan sebagainya. Tapi tidak untuk ikan hiu atau paus ya. Kegiatan ekonomi yang kelima yaitu perhutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Kegiatan ekonomi yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini biasanya di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Kegiatan ekonomi yang ketujuh yaitu perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Kegiatan ekonomi yang ke-8 yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Nah, perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor dan impor.
Kegiatan ekspor yaitu usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor yaitu usaha menerima dan membeli barang dari negeri. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha ojek, beca, koki, dokter, guru, dan sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thanks for watching dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa juga follow Instagram kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.